Anak-anak, sekarang kita akan mempelajari materi matematika ya. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Gio, boleh. Duduk siap. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak masuk sekolah? Ada. Siapa? Oke. Opi, kenapa Opi? Sakit. Semoga Opi cepat sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Kemudian siapa lagi? Dio. Kenapa dia? Sakit. Ada lagi? Dadin. Lagi kenapa? Sakit. Ya. Sudah. Tadi kita belajar apa? Pembelajaran hari ini tadi sudah bilang belajar apa? Matematika. Coba kelas 2 ini kemarin sudah belajar satuan baku. Kemarin kita sudah belajar satuan baku. Alat ukurnya seperti penggaris, kemudian ada timbangan, ada apa lagi? Satuan baku pengukurannya. Ya, terus sekarang kita akan belajar satuan tidak baku. Coba sebelum ke materi, Ibu mau tanya dulu. Ada yang pernah ke tempat jahit? Nah, gimana di tempat jahit? Ditanya-tanya masalah apa? Ukuran panjangnya bajunya ya. Terus apa? Ya, terus panjang apa lagi? Ya, lebar. Ini lingkar dada gitu ya. Nah, itu menggunakan alat ukur untuk baju. Tahu alat ukurnya? Kebetulan Ibu lagi udah ke bawah. Ya, panjang. Ya, tahu yang suka diukur segini itu namanya alat satuan baku. Ya. Terus apa sih kaitan dengan materi sekarang? Kemarin kita sudah belajar alat ukur satuan baku. Sekarang kita akan belajar terima kasih. Ini contoh alat ukur satuan baku seperti ini ya. Ya. Panjang bajunya berapa? Lingkar perutnya berapa ya? Lingkar lengannya berapa? Harus diukur. Terus kalau misalkan enggak diukur, bajunya akan sesuai tidak antara kiri dan kanan? Ya. Jadi alat ukur itu fungsinya untuk penyeimbang pakaian. Kalau misal mau bikin meja, bisa biar sama, biar simetris ukuran mejanya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita memerlukan alat ukur. Nah, sekarang setelah kita mempelajari alat ukur baku, kita mempelajari alat ukur yang tidak baku. Coba kira-kira apa sih kebalikannya dari alat ukur yang baku? Nah, pasti belum tahu kan ya? Simak dulu nih, ada video. Hai teman-teman,
makanya disebut tidak baku. Menurut kalian mana yang lebih panjang? Hasta atau jengkal? Benar, hasta. Kalau depa dan langka, mana yang lebih pendek? Benar sekali, langka yang lebih pendek. Coba kita urutkan yuk. Satuan tidak baku dimulai dari yang lebih pendek. Jengkal, telapak kaki, hasta, langkah kaki, dan depa. Nah ini teman-teman, cara mengukur panjang dengan satuan tidak baku. Mengukur penggaris dengan jengkal. Mengukur panjang papan tulis dengan depa. Mengukur jarak dari pohon ke tiang bendera menggunakan langkah. Mengukur panjang meja menggunakan hasta. Mengukur panjang tali menggunakan telapak kaki. Mudah ya teman-teman. Yuk kita coba mengukur panjang benda yang ada di rumah menggunakan satuan tidak baku. Selamat mencoba teman-teman. Coba, tadi di dalam video satuan baku itu apa aja? Ya, terus telapak kaki, terus coba dipraktekin dulu siapa yang mau ke depan? Mau pakai apa? Mau ukur? Ini meja ini dulu, meja yang ini. Opi sini. Sini kamu. Pakai mau apa? Mau pakai jengkal? Mau pakai apa? Sok, silakan. Ada berapa jengkal kamu? Ya. 7 ya. Ada 7 jengkal tangan. Dah. Paham ya satuan tidak baku itu? Nih, Ibu ada tadi kan udah di video udah ada jengkal, udah ada apa lagi? Depa. Terus hasta. Ya hasta sama langkah kaki. Ini ada media yang Ibu bawa. Apa ini namanya? Potongan kertas. Potongan kertas warna-warni. Nih. Sama saja seperti tadi, cuman ini kertas ini salah satu keberhasilan dalam tujuan pembelajaran kita hari ini untuk mengidentifikasi seluruh benda yang ada di sekitar kelas kita menggunakan alat ukur kertas ini. Nih, nanti Ibu jelasin cara penggunaan kertas ini. Namanya kertas apa? Kertas ukur aja, udah kertas ukur warna-warni, Ibu kasih namanya ya. Nih, kalau misalkan sebagai contoh, Ibu ambil satu contoh. Ini ada buku. Kalau kita ukur dengan menggunakan kertas warna-warni ini, kira-kira ada berapa? Ada berapa potong kertas? Ya, kita buktikan dulu ya. Pengukurannya tidak boleh ada jarak, jadi harus pas antara kertas satu dan keduanya. 1, 2, 3, 4,
5. 5,5 ya? Ya. Nih, ada berapa? 5. Nah, bisa tidak mengukur dengan satuan tidak baku menggunakan kertas warna-warni ini? Siapa yang mau mencoba? Dio, Opik, Kau, siapa? Amoy boleh mau mencoba nggak? Coba. Amoy punya apa? Mau pulpen atau mau buku? Coba identifikasi ada berapa kertas panjang pulpen ini. Jangan ada celahnya. 3. Berarti panjang pulpen ini ada 3. Bisa nggak, Moy? Coba. Bisa tidak menggunakan ini? Alat peraga menggunakan kertas warna-warni. Bisa ya? Bisa. Oke, sebelum pembelajaran selanjutnya coba kita sedikit dulu biar tambah semangat. Tepuk semangat dulu. Yuk, tepuk semangat. Sudah. Di sini ada 3 LKPD kelompok. Ibu bagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti perintahnya ada di lembar ini. Kalian harus menentukan, mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian menggunakan ini yang tadi ibu jelaskan. Menggunakan kertas potong ini, kertas warna-warni alat ukur kita hari ini ya. Siap? Ya. Nih, cari 5 benda. Ininya yang dikasih, tuh soalnya. Nanti identifikasi ada berapa kertas berpetak ini. Coba. Ini kelompok 3. Tulis nama kelompoknya, anggotanya. Harus bekerja sama. Tidak boleh ada yang satu-satunya aja yang bekerja. Kelompok. Ya, benda apa aja coba yang kalian punya, apa yang ada di sekitar kelas. Benda apa yang ada di sekitar kelas. Ditulis dulu. Kemudian berapa potong kertasnya, panjang bendanya berapa. Ini misalkan tadi urusan kalau pulpen ini berapa potong? Ya, misalkan 3. Berarti 3 potong kertas. Udah gitu. Ini tadi. Mau cari dulu di sekitar. Boleh bergerak di sekitar kelas aja. Benda apa aja yang ada di sekitar kalian atau yang kalian miliki, kemudian diukur dengan alat ukur kertas berpetak ini. Paham? Ya, toh.
dua. So, diskusikan dulu. So, ada berapa? Ya belum kelompok ini? Jangan ada celah. Udah? Ya bawahnya juga diisi. Nanti dari situ analisis mana yang lebih pendek atau mana yang lebih panjang. Ini kan ada di sini. Lebih panjang lebih pendek dari itu sama ini. Udah? Udah. Ini tungguin kelompok yang ini. Nah. Udah. Ini sih. So, tentuin mana yang lebih panjang, mana yang lebih pendek. Sambil, yuk, konsentrasikan, Moy. Amoy dapat apa aja nomornya? Sini, semuanya coba. Udah. Yuk. Coba. Kelompok Amoy. Nih, ganti teman-temannya koreksi. Coba Amoy dapatnya apa aja, Moy? Ya, ada berapa ukurannya alat ukur kertas berpetaknya ada berapa? Kursi ada berapa? 8 kertas berpetak warna-warninya. Kemudian Buku 5. ya, terus terus coba ada yang mau ditanyain nggak? Coba tanya ke Amoy, mana yang lebih panjang atau lebih pendek? Coba belajar untuk bertanya. Ya udah,
Ini, Moy bilang Moy ke teman-temannya mana alat ini dari kursi, buku, pulpen, penggaris, penghapus, mana yang paling pendek, mana yang paling panjang. Terus, ya, Amoy dapatnya kursi, buku, pulpen, penggaris, dan penghapus. Oke, duduk lagi. Coba kelompok kedua dapat apa aja? Di kelasnya penemuannya dapat apa aja? Penemuan untuk diukur. Ini dia. Opi. Apa aja? Pulpen, Terus, buku, penggaris, baca dong ininya. potongan kertas, Ya. buku pulpen 3, buku 5, penggaris 4. Terus, ada apa lagi perintahnya? Kelompoknya. Apakah benda yang paling penting? Ya. Buku. Yang paling panjang apa? Buku Yang paling ada berapa? Kertas foto. 5, 5. Yang paling pendek pulpen ada berapa? 3. 3. Sudah. Jadi penemuan kelompok ini ada pulpen, buku, penggaris di kelasnya. Coba untuk kelompok yang selanjutnya, coba bacain hasil kelompoknya. Di sini, di sini. Nah, baca. Hasil kelompoknya penemuannya ada apa aja kelompok ini? Sama, tetap pensil ya. Terus apa lagi? Apa? Penggaris sama. Terus tepak tuh agak beda ya. Tempat pensil. Terus ada apa lagi? Pulpen. Sok jelasin. Ada berapa? 3, 3 apa? Kertas. 5. Ada kertas berpetaknya ada berapa potong? Ada 3. Terus lanjutin. Kalau penggaris ada berapa? 5. Terus ngomong dong. Iya, so jelasin ke temennya. Tepak ada 5 potong gitu. Kertas berpetak, coba seperti itu. Ya, terus, Pulpen ada 4. terus, udah. Bisa nggak nentuin mana yang paling pendek, yang paling panjangnya? Paling panjang Betul? Ya, yang paling pendek pensil. pensil. Ya, terima kasih. Ya, sudah paham ya tentang satuan tidak baku setelah mengisi LKPD kelompok tadi? Sudah paham? Benar? Ada yang mau ditanya dulu nggak? Nggak. Nih, kesimpulan hari ini. Coba ada yang mau memaparkan dari kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Hmm? Ya, apa Mon? Mempelajari? Ya, satuan tidak baku. Terus? Iya, pelajaran matematika. Terus? Setelah belajar hari ini apa aja? Pembelajaran hari ini kesimpulannya? Dengan media apa? Tadi yang digunakan dengan media apa? Ya, mengukur. Terus kita telah mengamati video tentang satuan tidak baku. Kenapa disebut dengan satuan tidak baku? Karena alat ukur yang digunakannya itu tidak ditentukan. Seperti kalau misalkan tadi yang ada di video jengkal. Jengkal itu kan setiap tangan berbeda-beda ya. Setiap tangan berbeda-beda, tidak ditentukan. Kalau satuan baku itu sudah ditentukan. Misalnya penggaris, satuannya sudah ditentukan antara jarak senti per sentinya. Kalau jengkal tangan, satuan tidak baku itu tidak ditentukan. Kalau misalkan tangan ibu kan
beda panjangnya ya. Terus ada apa lagi? Ya, ada langkah kaki. Setiap orang juga memiliki langkah kaki yang berbeda. Nah, langkah kaki itu disebut alat ukur tidak baku, seperti kertas tadi yang kita gunakan dalam pembelajaran kertas berpetak ini untuk mengidentifikasi alat-alat yang ada di sekitar kita ke dalam ukuran satuan tidak baku menggunakan kertas berpetak ini. Tadi contohnya sudah anak-anak ini ya presentasikan penemuan-penemuannya. Kemudian alat ukurnya menggunakan ini ada berapa potong pulpen, ada 3 potong kertas berpetak warna-warni ini. Bagaimana? Sudah dapat dipahami dari kesimpulan pembelajaran hari ini? Dan oke. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan untuk beresin dulu